Baik, kita lanjutkan. Ada satu istilah lagi yang disebut dengan inverse. Ya. Inverse itu sering disebut dengan negasi P ketemu dengan negasi Q. Jadi kalau misalkan inverse P Q, itu dua-duanya kamu balikin. Ya. Jadi kalau misalkan inverse P kemudian Q, berarti hasilnya itu sama dengan negasi P ketemu negasi Q. Dua-duanya dibalikin. Gitu, itu inverse. Kalau misalkan inverse negasi P dan Q gimana? Berarti kebalikan dari negasi P. Negasi P apa? P. Ya. P dan negasi Q, kebalikan dari ini. Dua-duanya harus dibalik. Itu yang disebut dengan inverse. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai contoh. Inverse ini berarti kalau misalkan inverse P Q itu sama saja dengan kebalikan P kemudian kebalikan Q. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah hasilnya, kamu bandingin aja kebalikan P duluan, ya, ketemu kebalikan Q belakangan. Tapi lihat tandanya apa? Ini. Kalau tandanya itu berarti pokoknya kalau B ketemu S, S. Sisanya benar. Gitu kan? Ya, kalau tandanya seperti ini. Kalau B ketemu S, S. Sisanya benar. Yang mana yang duluan? Ini belakangan. Ya. S ketemu S, B. S ketemu B, B. B ketemu S, baru salah. B ketemu B, B. Berarti kalau ditanya, jawabannya apa? Jawabannya adalah B, B, S, B. Gitu loh jawabannya. Ya. Ini yang disebut dengan inverse. Jadi kalau inverse itu adalah kalau misalkan P, kamu jadi negasi P. Kalau misalkan Q, negasi Q. Nah, kalau misalkan inverse misalkan negasi P, saya balik ya. Inverse negasi P diimplikasi negasi Q, maka jawabannya adalah P diimplikasi Q, gitu loh. Ya. Pokoknya yang diganti ininya saja. Itu yang disebut dengan inverse. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kontraposisi. Nah, kalau inverse tanda depannya ditukar ya. Kalau kontraposisi itu yang tadinya di depan jadi di belakang. Ya, yang ini disebut dengan kontraposisi. Ya, jadi posisinya diganti, namanya juga kontra. Berarti diganti posisinya. Yang tadinya di depan menjadi di belakang. Jadi ada dua kalau sudah mah yang di depan ke belakang, tandanya juga diganti. Itu namanya kontraposisi. Jadi kalau misalkan kontraposisi Q, P misalkan dan Q, maka dia akan menjadi kayak gini. Q-nya jadi ke depan, P-nya jadi ke belakang, gitu kan? Sudah itu diganti, ini juga dibalikin gitu. Nah, itu yang disebut dengan kontraposisi. Jadi sudah diganti, itu juga dibalikin. Nah, saya kasih tahu di sini kontraposisi. Kalau misalkan ditanya kontraposisi P, tandanya apa sih itu? Ya Q, maka jawabannya adalah Q jadi ke depan, P jadi ke belakang. Kemudian ini pakai ini, ya dibalikan. Nah, berarti ini duluan ketemu ini.
ini duluan ketemu ini kan. Anda ngebacanya Q dulu baru P. Berapa hasilnya? Ingat, pada saat dia menjadi BS, dia akan menjadi S gitu kan. S ketemu S, B. B ketemu S, S. S ketemu B, B. B ketemu B, B. Jadi jawabannya adalah PSBB. Itu yang disebut dengan kontraposisi. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalkan ada contoh begini, P kontraposisi dari P Q. Nah, jadinya gimana? Q-nya dibalik ke depan, negasi Q, ininya tetap P gitu. Itu kontraposisi. Sudah mau ditukar, itunya dibalikin, notasinya dibalikin. Silahkan dicatat.